Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, hari yang keberapa? Ke-9, ya. Hari yang ke-9. Kita masih bisa menjalankan kewajiban kita selaku orang yang beriman untuk beribadah, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini mengarahkan kehidupan kita pada tujuan diwajibkannya puasa, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramadan itu adalah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya penuh dengan magfirah, ampunan Allah. Di dalamnya juga penuh dengan rahmat Allah. Di dalamnya juga penuh dengan keberkahan Allah. Ini semuanya adalah menjadi harapan kita di tengah sadar kita. Karena banyak di antara kita terlihat sadar tetapi tidak sadar dalam menjalani kehidupan. Makanya manusia itu disebutnya manusia yang aneh. Aneh bukan karena lain daripada yang lain, tetapi aneh karena tidak terpikir oleh otak. Dikatakan pintar ya bodoh, dikatakan bodoh ya pintar. Salah satu keanehan dalam kehidupan manusia yaitu dalam berkeyakinan. Semua paham bahwa iman itu terdiri dari 3. Untuk mencapai sebuah keimanan itu harus dicapai dengan 3. Yang pertama, tasdiqu bil qalbi. Bagaimana kita meyakini dengan hati. Apa yang kita yakini yaitu kekuasaan Allah beserta ciptaan-ciptaannya. Yang kedua, qaulu bil lisani. Ketika hati sudah mantap yakin terhadap kekuasaan Allah, maka ikrarkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Nah, tahapan yang ketiga baru amalu bil arkan. Melakukan sesuatu sesuai dengan rukun-rukunnya. Syahadat ada rukunnya. Salat ada rukunnya. Puasa ada rukunnya. Zakat ada rukunnya. Haji pun ada rukunnya. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan rukun-rukunnya. Barulah kita disebut beriman.
Nah, setelah beriman baru kita disebut berislam. Yang tadi fase yang ketiga yaitu amalu bil arkan. Tetapi antara iman dan Islam jangan sampai dipisahkan. Iman tetap harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam menjalankan Islam tanpa diiringi dengan keimanan, maka akan menjadi sia-sia. Bagaimana mungkin kita akan melakukan ikhlas dalam beramal kalau kita sendiri selalu melupakan apa yang kita lakukan baik dan benarnya. Kalau kita sudah mampu menyatukan antara iman dan Islam, maka kita akan menjadi manusia yang ihsan, yaitu manusia yang selalu memenuhi janjinya sebagaimana janji yang selalu diucapkan di setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manusia disebut manusia aneh karena perilakunya tidak sesuai dengan kesadaran di tengah sadarnya. Allah jadikan dunia ini khususnya bumi sebagai hamparan bagi kehidupan manusia. Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman, Allah berikan berbagai macam ternak agar manusia mampu menjalani kehidupan dengan mudah. Mudah di sini adalah mudah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Allah sudah sampaikan bahwa dunia yang kita tinggali ini hanya sementara, hanya merupakan sebuah bagian batu loncatan kita untuk menuju masa depan yang akan kita hadapi nanti. Tetapi kenyataannya masih banyak manusia yang selalu mengejar-ngejar kehidupan dunianya, tapi melupakan kehidupan akhiratnya. Padahal siapapun hambanya yang bekerja untuk dunianya tapi sebagai pembekalan untuk nanti di akhirat, maka kedua-duanya akan kita dapatkan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Nah, kebahagiaan di dunia yang mengalir pada kebahagiaan akhirat, itulah yang namanya keberkahan atau rahmat Allah. Karena apapun yang kita dapatkan di dunia, kalau hal itu mampu mendorong kita untuk lebih berdekatan dengan Allah, maka itulah yang disebut rizki. Tetapi kalau apa yang kita dapatkan di dunia justru malah menjauhi apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itulah yang disebut istidraj. Istidraj itu sesuatu yang nikmat, bagaikan rizki, tetapi kenikmatan itu tidak melahirkan keberkahan, justru melahirkan kemudaratan. Tidak ada nilai berkahnya, tidak ada nilai rahmatnya. Padahal di tengah-tengah perjalanan hidup kita, kita selalu mengharapkan hidup berkah. Kita selalu mengharapkan mendapatkan rahmat. Kita selalu mengharapkan mendapatkan magfirah. Sama halnya dengan bulan suci Ramadan.
Allah bukakan peluang pintu magfirah seluas-luasnya. Silahkan bagi yang merasa berdosa kepada Allah, mintalah ampun di bulan ini, maka Allah akan ampuni. Tapi masih saja banyak orang yang melalaikan itu. Allah bukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya, tapi masih saja orang mencari-cari duniawi tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Padahal Ramadan menjadi sesuatu hal penyesalan bagi hamba-hamba Allah yang telah mati. Sehingga orang yang sudah mati memohon-mohon untuk dihidupkan kembali walaupun hanya 1 detik. Karena indahnya bulan Ramadan yang dipenuhi dengan berbagai macam rahmat dan magfirah serta berkah dari Allah. Maka sesuatu hal yang sangat merugi kalau bulan Ramadan kita tidak pernah berpikir apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Maka kita harus bersyukur, terutama anak-anak semuanya yang ada di pesantren. Diajarkan bagaimana beramal. Waktu-waktunya dipenuhi dengan kegiatan taklim, belajar, bertilawah. Alhamdulillah kalian semuanya sudah menghatamkan Al-Quran 1 hataman. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini target dari 3 hataman lebih dari apa yang kita targetkan. Amin ya robbal alamin. Karena memang Quran itulah sebagai pondasi pedoman kehidupan kita. Taraktu fikum amrain wa in lam tamasaktum lan tazilu abadan. Kitab Allah wa sunnatir Rasul. Aku tinggalkan 2 perkara apabila keduanya dipegang teguh oleh kita semuanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Yaitu kitab Allah wa sunnatur Rasul, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Di samping kita juga selalu diberikan petunjuk oleh Allah karena banyaknya kita membaca Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan 10 kali lipat pahala yang Allah berikan dibandingkan bulan-bulan lainnya. 1 huruf Allah huni 70.000 malaikat. Setiap huruf yang kita baca, para malaikat selalu memohon-mohon agar dosa-dosa kita baik ringan maupun berat dihapuskan oleh Allah. 70.000 malaikat selalu berdoa agar perjalanan hidup dunia kita selalu diberi kemudahan oleh Allah. 70.000 malaikat berdoa agar kita dimatikan dalam husnul khotimah. Dan 70.000 malaikat akan mengiringi ketika kita berjalan menuju hisab Allah. Untuk apa mereka mengiringi? Untuk mereka menjadi saksi atas apa yang kita lakukan selama hidup. Bayangkan, alif lam mim 3 huruf. Bila huruf-huruf alif lam mim di luar harokatnya sudah dihuni 1 hurufnya 70.000, 7 dikali 3 berapa? 21.
221.000 malaikat yang akan mengiringi, apalagi sampai menghatamkan 30 juz. Nah, ini yang harus menjadi hal penting dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pasti di tengah-tengah Ramadan kita selalu harus berpikir apa yang sudah kita lakukan. Selain kita melakukan ibadah puasa menahan haus dan lapar, haus dan lapar ini harus kita iringi dengan berbagai amal kebajikan agar supaya puasa kita tidak hanya mendapatkan amal haus dan lapar, tetapi juga mendapatkan pahala yang berlipat-lipat sesuai yang Allah janjikan. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita ada di tengah-tengah masyarakat yang tentram, aman. Masjidnya selalu diramaikan. Adapun berkurang ataupun tidak, kita juga harus memahami al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, ketika ada yang berkurang, kita yang masih rajin harus sering saling mengingatkan. Gak perlu dinasehati, tapi mengingatkan. Kalau dinasehati takut marah, pundung, serik. Jadi cukup diingatkan. Toh perubahan seorang manusia itu bukan ada di diri kita, tetapi pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus selalu mengingatkan? Karena memang perintahnya seperti itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bahwa kehidupan manusia dari waktu ke waktu selalu ada dalam kerugian. Tapi ada manusia yang Allah tetapkan tidak merugi. Siapa? Yaitu illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kita sudah membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, karena kita sampai saat ini masih menjalankan ibadah puasa. Wa amilus solihati, kemudian beramal kebaikan, amalan soleh. Di tengah-tengah kita memiliki iman yang kuat, kita pun lakukan keimanan kita dengan berbagai macam amalan soleh. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran. Dan juga kita harus mengingatkan dalam hal-hal kesabaran. Kenapa harus saling mengingatkan dalam hal kesabaran? Innal insana khuliqa haluan. Karena manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Yang kaya pasti mengeluh, yang susah pun pasti mengeluh. Tidak ada kehidupan yang tidak mengeluh, terkecuali hanya mengingat Allah. Kenapa dengan mengingat Allah kita akan dibebaskan dari keluh kesah? Karena kita yakin apa yang dijanjikan oleh Allah. Setiap masalah yang kita hadapi, Allah sudah sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
bahwa Allah sekali-kali tidak pernah membebankan seorang hamba di luar kemampuannya. Jadi sehebat apapun masalah kita, sudah melalui ukuran yang Allah tetapkan, bahwa kita mampu menghadapi masalah itu. Di samping itu juga Allah sudah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, setiap masalah kehidupannya, kata Allah, yaj'alahu makhraja, maka aku berikan jalan keluarnya. Allah yang menyelesaikannya, asalkan tugas kita hanya bertakwa, menjalankan kewajiban Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Dan tidak hanya itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya Allah menyelesaikan masalah kita saja, tetapi Allah juga mendatangkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa Allah akan berikan rizki dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, Allah datangkan. Di samping itu juga wa amma man bakhila wastaghna wa amma man a'ta wattaqa. Kemudian juga kita kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, cukup berbagi rizki serendah-rendahnya, sekecil-kecilnya sedekah yang kita berikan adalah sedekah dengan senyuman. Kalau memang harta tidak kita punya, ya dengan tenaga. Kalau tenaga juga kita tidak mampu, cukup dengan senyuman. At-tabassamus shadaqatun, bahwa senyuman itu memiliki nilai sedekah. Bersedekah kemudian tetap bertakwa. Kenapa bersedekah dengan iringan bertakwa? Karena kita yakin wasaddaqa bil husna, karena kita yakin terhadap kebaikan-kebaikan Allah, kita yakin terhadap kebesaran-kebesaran Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan jalan kemudahan bagi kehidupan kita. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna, kalau kita bersikap bakhil, kikir, pelit karena merasa kaya. Ada orang yang kekurangan, kita jawab ulai, akibat dirinya sendiri karena malas. Apa yang kita miliki hasil usaha sendiri, hasil jeripaya sendiri, merasa tidak berhak untuk dibagikan ke orang lain, karena mereka kadzdzaba bil husna. Mereka mengingkari apa yang didapat adalah dari Allah, sehingga mengingkari kebaikan-kebaikan Allah. Padahal kita lahir tidak membawa apa-apa, dan mati pun tidak membawa apa-apa. Apa yang akan terjadi kalau kita bakhil dan merasa sombong dengan apa yang kita miliki? Fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan beri kemudahan pada kita, yaitu hidup dalam kesulitan. Allah katakan seperti itu. Maka kalau kita ada yang merasa hidup, merasa sulit, gak usah jauh-jauh, harus merumasa sendiri-sendiri. Mungkin saja di tengah-tengah apa yang kita dapatkan, ada hak orang lain yang belum kita penuhi, sehingga Allah berikan kesulitan dalam hidup kita. Walaupun terlihatnya mudah, tapi perasaan diri kita lah yang merasakan itu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita selalu diberi petunjuk jalan kehidupan yang selama ini kita jalankan. Mudah-mudahan juga
kita diberi akhir kehidupan oleh Allah, akhir dalam husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.